A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang, mengapa semua putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat masih kecil. Pokoknya Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan laki-laki yang sampai dewasa. Apakah hal tersebut memang sesuai dengan rencana Allah, atau memang ada hikmah yang sebenarnya belum diketahui oleh sebagian makhluk? Hal ini akan coba kita bahas secara tuntas. Baiklah ikhwatal iman, diketahui jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak, yakni 3 laki-laki serta 4 orang wanita. Akan tetapi dalam sejarah yang berkembang yang sering kita dengar, yang banyak diceritakan hanyalah kisah tentang anak perempuannya saja, padahal Nabi juga punya anak laki-laki. Dan diantara semua istri Nabi, hanya 2 orang saja yang memiliki, maksudnya yang memberikan keturunan, yaitu Ummul Mukminin Khadijatul Kubra dan Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah bintu Khuwailid, Nabi dianugerahi 4 orang putri dan 2 orang putra. Sedangkan dari Maria Al-Qibtiyah, Nabi dianugerahi hanya seorang putra. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun. Sedangkan waktu itu Khadijah sendiri berusia 40 tahun, dimana sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi seorang putra dari pernikahannya bersama Khadijah yang diberi nama Al-Qasim. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat julukan Abul Qasim, yang artinya bapaknya Qasim. Al-Qasim sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di usianya yang kedua tahun, berdasarkan takdir Allah yang ditetapkan, anak pertama Nabi ini akhirnya meninggal dunia. Jadi Al-Qasim meninggal di usianya yang kurang lebih 2 tahun, mungkin 2 tahun kurang. Hal ini tentu menjadi kesedihan luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad beserta sang istri. Jangankan Nabi, kita juga sedih. Semua manusia pasti akan merasakan kesedihan apabila ditinggal meninggal oleh putra kesayangannya. Akan tetapi setelahnya kemudian berturut-turut Nabi Muhammad dianugerahi anak perempuan, yaitu sebanyak 4 orang, mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum hingga Fatimah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, putra kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Putra kedua ini diberi nama Abdullah atau biasa dipanggil At-Thahir. Akan tetapi takdir kembali berkata lain, di mana anak Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia lagi di usianya yang
belum genap 2 tahun. Hal ini kembali menjadi pukulan berat bagi keluarga Nabi Muhammad beserta Sayyidah Khadijah, sehingga membuat beliau menangis. Apalagi pada saat itu di masyarakat jahiliyah itu kan kebiasaan penerus keturunan itu laki-laki. Kemudian ada orang yang bernama Al-As ibnu Wa'il, dia mengolok-olok Nabi. Dia berkata, habislah kau Muhammad, kata si Al-As itu, karena sudah tidak punya anak laki-laki lagi, artinya kamu tidak akan punya penerus, putus, kata si Al-As ibnu Wa'il. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa tetap akan ada hal-hal baik yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti namanya akan dikenal di dunia serta di akhirat. Nanti setelah dirinya tidak ada, walau tidak memiliki anak laki-laki. Jadi walaupun Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki, tetap akan dikenal di akhirat dan di dunia. Itu janji Allah. Dan mereka yang mengolok-olok itulah justru yang nanti akan terputus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu janji Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengolokmu, kata Allah, dan mengatakan engkau terputus, justru merekalah yang akan terputus dan tidak akan pernah dikenang selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali mendapat putra dari seorang wanita bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibti ini merupakan seorang budak yang hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir itu bernama Muqawqis, dia menghadiahkan budak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Maria Al-Qibtiyah, Nabi Muhammad dianugerahi seorang putra yang kemudian diberi nama Ibrahim. Jadi asal mula nama Ibrahim ini, Nabi Muhammad itu teringat cerita dari datuk moyangnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim, yang mana ketika itu Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, seorang budak yang kemudian dianugerahi anak laki-laki bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi disitulah asal nama Ibrahim. Akan tetapi takdir kembali terulang, bahwasanya putra yang begitu ia cintai meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Jadi ketika itu Ibrahim memang sudah sakit-sakitan. Kemudian waktu Ibrahim sakit, Nabi Muhammad masuk ke kamar, kemudian melihat Ibrahim itu sudah dalam keadaan sakaratul maut, sudah menjelang meninggal. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong putra kesayangannya tersebut, kemudian menciumnya sambil menangis, tentunya dengan tangis yang tidak henti-hentinya. Kemudian sahabat bertanya, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ama tardo ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridho ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridho dengan kematian ini ya Rasulullah?" Kata Abdurrahman ibnu Auf. Kata Nabi Muhammad, "Aku ridho dengan kematian ini. Ini air mata kesedihan," kata Nabi. Jadi aku sebenarnya tidak pernah melarang kalian untuk menangis. Jadi kan Nabi itu kan mengatakan jangan meratapi orang yang meninggal. Nah kemudian sahabat itu bertanya, apakah Nabi itu meratap? Kata Nabi, tidak.
Jadi aku tidak pernah melarang kalian untuk menangisi orang meninggal. Aku hanya melarang kalian itu untuk nihayah namanya. Jadi nihayah itu meratap, memukul-mukul muka, menarik rambut, menangis yang histeris. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau menangis, sedih, itu boleh. Namanya air mata kan tidak bisa ditahan ya. Kesedihan itu datangnya dari hati, dari kolbu. Dan ketika kolbu kita sedih, otomatis air mata juga akan keluar. Nabi Muhammad itu orangnya lembut, jadi hatinya gampang tersentuh. Jadi boleh menangis, itu boleh. Menangis si orang yang meninggal boleh, meratap yang tidak boleh. Menangis karena kesedihan boleh. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ketika kematian Ibrahim ini diceritakan ada sebuah keanehan yang terjadi, yaitu gerhana matahari total. Jadi orang-orang itu pada takut semua. Mereka mengira, wah ini gara-gara Ibrahim meninggal nih jadi gerhana begitu. Tetapi kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ini hanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk perbanyak ibadah kepada Allah, salat, berzikir untuk mengingat Allah. Ikhwatal iman, selain dari 3 putra Nabi yang sudah meninggal tersebut, 3 putri Nabi SAW juga meninggal dunia. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maksudnya lahirnya, tapi meninggalnya ada yang setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Akan tetapi semua meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali nanti Fatimah. Putri Nabi meninggal dunia rata-rata usianya di bawah 30 tahun. Ujian berat buat Nabi SAW. Selain ketiga putranya meninggal, 3 putri beliau pun meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Bagaimana ceritanya akan kita sampaikan. Yang pertama, putri Nabi Muhammad adalah Zainab bintu Rasulullah SAW. Zainab adalah putri pertama Rasulullah dan Khadijah. Zainab lahir di Makkah pada tahun 600 Masehi, yaitu 23 tahun sebelum hijrah. Zainab kemudian menikah dengan Abul As ibnu Rabi, sepupu dari Khadijah bintu Khuwailid. Pernikahan tersebut terjadi sebelum Rasulullah mendapat wahyu pertama, sebelum Rasulullah menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyunya melalui Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak keluarganya untuk memeluk Islam, termasuk Zainab dan suaminya. Akan tetapi Abul As menolak. Jadi hanya Zainab yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian ikhwatal iman, pada saat hijrah ke Madinah, Abul As yang masih termasuk dalam pasukan Quraisy, pasukan musyrik kafir Quraisy, berangkat menuju perang Badar untuk memerangi Rasulullah dan umat Islam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, dan itu membuat Abul As dan pasukannya menjadi tawanan. Bahkan banyak yang lainnya yang tewas di medan perang. Kemudian ketika Abul As tertawan, maka Nabi Muhammad SAW itu meminta pendapat para sahabat bagaimana
tawanan ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan. Kemudian di antara sikap para sahabat, Rasulullah SAW mengambil sikap Abu Bakar yang menyarankan bahwa tawanan ini boleh ditebus, artinya ditebus kemudian bisa dikembalikan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kemudian Zainab kan ingin menebus suaminya Abul As. Akan tetapi karena Zainab tidak memiliki harta yang bisa dijadikan tebusan untuk suaminya kecuali kalung dan gelang pemberian dari almarhumah ibundanya Khadijatul Kubro, hadiah ketika pernikahan. Akhirnya Zainab memberikan kalung dan gelang tersebut sebagai tebusan untuk suaminya. Jadi ketika gelang dan kalung tersebut sampai di kota Madinah untuk menebus Abul As, kemudian Rasul melihat gelang dan kalung tersebut, kemudian Rasul pun menangis. Rasul menangis menitikkan air mata karena teringat dengan istri tercintanya Khadijah dan putri tercintanya Zainab. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk udah kembalikan aja gelang dan kalung tersebut kepada Zainab dan bebaskan suaminya. Jadi Abul As dikembalikan ke Makkah, dan kalung serta gelang dikembalikan juga tadi, jadi tanpa tebusan dikembalikan ke Makkah. Tapi syaratnya adalah Zainab harus ke Madinah, karena pada saat itu sudah turun ayat bahwa tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Akhirnya setelah Abul As dibebaskan, Zainab berangkat ke Madinah. Zainab diberangkatkan dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu dia sedang mengandung. Akan tetapi karena saking takutnya akan dihadang tentara kafir Quraisy, stres, akhirnya Zainab mengalami keguguran karena kelelahan, jadi kecapean. Setelah beberapa lama, akhirnya suami Zainab, Abul As, memeluk Islam, dan Zainab pun kembali menikah kedua kalinya dengan Abul As secara Islam, dengan akad nikah secara Islam. Kemudian dari pernikahannya Zainab dan Abul As, Allah mengaruniai anak bernama Ali dan Umamah. Namun Ali meninggal ketika masih bayi, sedangkan Umamah itu nanti akhirnya menjadi salah satu istri dari Ali bin Abi Thalib. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Zainab bintu Muhammad meninggal pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah pada usia 29 tahun dalam keadaan sakit. Karena semenjak hijrah itu Zainab jadi sering sakit-sakitan dan akhirnya dikuburkan di pemakaman Baqi di kota Madinah. Putri Nabi SAW yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah sendiri lahir ketika Rasulullah masih belum diangkat menjadi nabi. Putri Nabi ini, Ruqayyah ini, lahir ketika Nabi berusia kurang lebih 33 tahun. Kemudian ketika beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan putrinya ini dengan Utbah bin Abu Lahab. Jadi Ruqayyah dinikahkan dengan anaknya dari Abu Lahab. Jadi pada saat itu Utbah itu kan orang Quraisy itu kan suka berdagang keliling keluar daerah. Jadi pada saat Utbah baru pulang safar ke Syam, kemudian saat itu turunlah ayat surat Al-Lahab, di mana surat tersebut mencela kekufuran Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil
berkata kepada Utbah, ceraikanlah putri Muhammad. Jadi dia menyuruh menyeraikan si Ruqayyah. Akhirnya Utbah pun menceraikan Ruqayyah sebelum mencampurinya. Artinya Ruqayyah itu masih suci, belum pernah digauli oleh Utbah. Dan ini merupakan kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, kesabaran dari Ruqayyah memang berbuah indah, mau itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggantikan musibah yang ditimpa Ruqayyah, yaitu diceraikan oleh Utbah, dengan ganti yang jauh lebih mulia. Dia berjodoh dengan laki-laki mulia dan soleh, yang termasuk 8 orang pertama yang memeluk Islam dan merupakan seorang ahli surga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasulnya, Utsman juga memiliki keutamaan lain. Dia saat itu adalah seorang pemuda Quraisy yang kaya, tampan, mulia, dermawan. Sekarang keutamaan makin bertambah. Dia dianugerahi wanita solehah, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan ini keduanya dianugerahi seorang putra yang mereka beri nama Abdullah. Kemudian Ruqayyah pun dikenal dengan panggilan Ummu Abdullah. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah, atau juga disebut Zu Hijratain, karena Ruqayyah itu turut serta dalam 2 kali hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah, kemudian hijrah yang kedua ke Madinah. Hijrahnya bersama dengan suaminya, yaitu Utsman bin Affan. Ketika hijrah itu, rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang mereka itu dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ketika perang Badar, yakni saat kaum muslimin siap berangkat untuk menjaga kafilah dagang Quraisy di Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut serta. Ia ingin mendampingi istrinya yang tengah sakit. Kemudian Rasulullah mengizinkan. Jadi ketika Zaid bin Harithah kembali ke Madinah menyampaikan kabar gembira tentang kemenangan di Badar, di perang Badar, saat itu pula kabar duka datang, yaitu putri Rasulullah Ruqayyah wafat, meninggal di sisi suaminya Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal pada usia 22 tahun dan jenazahnya dimakamkan juga di pemakaman Baqi. Kemudian putri Nabi yang ketiga adalah Ummu Kulsum. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun sempat menikah dengan putra dari Abu Lahab yang bernama Utaibah. Dia memiliki nasib yang hampir serupa dengan Ruqayyah. Dinikahkan, kemudian diceraikan sebelum sempat dicampuri. Jadi diceraikan juga ketika turunlah surat Al-Lahab, itu diceraikan juga dia. Jadi saat surat Al-Lahab itu turun, 2 putri Nabi itu diceraikan oleh 2 putra Abu Lahab. Jadi Ummu Kulsum usianya lebih muda dibanding Ruqayyah, nggak jauh beda sih ya, mungkin hanya beberapa tahun atau nggak jauh lah, sampai dibilang kembarannya Ruqayyah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah,
Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Utsman menikahi Ummu Kulsum yang waktu itu masih gadis. Jadi pernikahan ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah. Jadi hal ini diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, yaitu ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Utsman dalam keadaan sedih. Kemudian beliau berkata, "Kulihat engkau bersedih, ada apa?" Jadi Nabi itu nanya, "Kenapa Utsman, kamu sedih, kenapa?" katanya. Jadi kata Utsman, "Sedih ya Rasul, bagaimana aku tidak sedih? Istriku yang merupakan putrimu meninggal. Rasa-rasanya punggungku rasa terpotong, sudah terputus hubungan kekerabatan antara aku dan engkau ya Rasulullah," katanya. Kemudian Nabi pun berkata kepada Utsman, ada wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Jibril agar menikahkan engkau hai Utsman dengan saudarinya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Mendengar berita tersebut, Utsman bin Affan gembira, dan akhirnya Nabi pun menikahkan putrinya tersebut, Ummu Kulsum, dengan Utsman bin Affan. Ketika menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Utsman, kemudian Rasulullah berkata kepada Ummu Kulsum, "Sesungguhnya suamimu adalah orang yang paling mirip dengan kakekmu Ibrahim dan ayahmu Muhammad." Ummu Ayyashi berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku nikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum kecuali berdasarkan wahyu dari langit," katanya. Jadi memang wahyu. Pernikahan Ummu Kulsum dan Utsman itu wahyu dari Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman, "Hai Utsman," kata Nabi, "si Jibril mengabarkan kepadaku bahwa Allah menikahkanmu dengan Ummu Kulsum dengan mahar yang sama dengan Ruqayyah, dan engkau berbuat baik padanya sama dengan pergaulanmu dengan Ruqayyah." Akhirnya menikahlah Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Kemudian setelah beberapa tahun mereka tidak dianugerahi anak. Jadi Ummu Kulsum ini tidak memiliki anak dengan Utsman bin Affan. Jadi ketika Ummu Kulsum meninggal pada bulan Sya'ban, yaitu tahun 9 Hijriah, dari Ummu Atiyah berkata, "Rasulullah menemui kami saat kami sedang memandikan jenazah putrinya Ummu Kulsum. Kemudian Nabi berkata, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kalau menurut kalian perlu. Mandikan dengan air dan daun bidara, dan jadikan bilasan terakhirnya air bercampur kapur atau sedikit kapur. Kalau kalian sudah selesai, kabarkan kepadaku." Akhirnya mereka memandikan Ummu Kulsum seperti yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Usai memandikannya, kemudian mereka memberitahu lagi kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memberikan kain kafan kepada kami dan berkata, "Pakaikan ini sebagai penutup tubuhnya." Dari riwayat ini kita bisa ketahui bahwa Ummu Kulsum itu wafat di masa kehidupan Rasulullah. Jadi Nabi masih hidup, Ummu Kulsum sudah meninggal. Jadi ketika akan dimakamkan, Rasulullah pun duduk di sisi kubur putrinya itu sambil melihat. Kemudian yang turun meletakkan jenazah ke pemakaman adalah Fadl ibnu Abbas dan Usama bin Zaid. Jadi dari Anas bin Malik berkata, "Aku melihat Nabi Muhammad SAW duduk di sisi kubur Ummu Kulsum. Saat itu air mata beliau menetes. Kemudian Nabi berkata, apakah di antara kalian ada yang tidak mendatangi istrinya kemarin malam? Kemudian Abu Thalhah berkata, saya. Jadi Abu Thalhah itu tidak
mendatangi istrinya semalam. Kemudian Nabi berkata, turunlah. Kemudian Abu Talha pun turun membantu menguburkan jenazah Ummu Kulsum. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, dari Abu Umamah ia berkata, jadi ketika jenazah Ummu Kulsum diletakkan di kubur, Rasulullah SAW itu membacakan ayat, yaitu surat Toha ayat 55. Minha khalaqnakum, dari bumi, dari tanah kami jadikan engkau. Jadi maksudnya itu ayat itu tuh mengatakan tentang asal muasal kejadian manusia, yaitu dari tanah. Jadi minha khalaqnakum, minha dari itu, dari situ, dari tanah itulah. Minha di situ maksudnya adalah tanah. Dari tanah kami menjadikan engkau. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan engkau. Kepadanya di situ maksudnya adalah kepada tanah, kita akan kembali ke tanah juga. Dari tanah dijadikan, kepada tanah dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan daripadanya, dari tanah juga kami akan mengeluarkan kamu. Jadi kita asalnya tanah, dikembalikan ke tanah, dikeluarkan dari tanah. Wa minha nukhrijukum, dikeluarkan dari tanah. Taratan ukhra, kemudian kata sahabat lagi, mereka ragu apakah Nabi mengatakan ini atau tidak, yaitu bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah, di jalan Allah, dan di atas agama Rasulullah. Jadi apakah mengatakan ini atau tidak, mereka ragu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini kita semua tahu bahwa putra dan putri Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah Zahra. Akan tetapi Fatimah sendiri itu kan meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi meninggal. Jadi Fatimah meninggal di usia kurang lebih 29 tahun. Jadi putri Nabi itu tidak ada yang mencapai usia 30 tahun, semuanya di bawah 30 tahun meninggal. Bahkan untuk putra-putra Nabi lebih muda lagi. Lalu apa hikmahnya? Kenapa putra-putri Nabi, terutama anak laki-laki ya, meninggal di usia yang masih sangat muda? Jadi ikhwatal iman, di sini ulama menjelaskan hikmah mengapa anak-anak Nabi, terutama yang laki-laki, meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Hal ini itu tidak terlepas dari kebiasaan seorang Nabi, yang jikalau punya anak laki-laki itu pasti akan selalu meneruskan kenabiannya. Contoh, Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak menjadi nabi. Jadi kalau seandainya putra Nabi Muhammad SAW hidup, maka nanti akan ada lagi nabi gitu. Masih ada kemungkinan ada nabi karena anaknya nabi. Jadi tidak akan ada istilah penutup nabi lagi, sedangkan Nabi Muhammad itu kan khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak akan ada nabi setelahnya, la nabiyya ba'da. Jadi hikmah pertama adalah tidak ada lagi yang namanya warisan nabi. Jadi di bawah, karena tidak ada putra, jadi tidak akan ada yang menjadi nabi. Jadi tidak ada alasan gitu kan, tidak ada alasan kenapa kok kalau misalkan hidup ya, kenapa itu punya putra tapi kok nggak jadi nabi. Nah itu jadi tidak akan ada lagi namanya pertanyaan seperti itu. Hikmah yang kedua adalah supaya tidak ada wulu. Wulu itu berlebih-lebihan dalam memuja, dengan artian
Seandainya putra-putra Nabi tersebut masih hidup, walaupun tidak menjadi Nabi, dikhawatirkan orang nanti akan mengkultuskan, terlalu memuja. Nanti malahan ada yang sampai menuhankan, karena laki-laki kan, putra Nabi Muhammad. Jadi tidak mustahil di kemudian hari itu orang mendewakan kalau putra-putra Nabi itu masih hidup. Makanya Allah mentakdirkan tidak ada seorang pun putra Nabi yang hidup sampai dewasa. Hikmah ketiga adalah tidak adanya kekuasaan yang turun temurun. Jadi Nabi itu kan khalifah, pemimpin. Kalau pemimpin, kalau punya putra, biasanya yang meneruskan kepemimpinan itu adalah putra. Sedangkan Nabi itu kan milik umat. Makanya yang menjadi khalifah itu bukan keturunan Nabi, tapi seperti yang sudah kita pelajari itu, khalifah itu semuanya dari sahabat. Jadi nggak ada itu yang namanya hierarkinya itu anarki ya. Hanya Nabi semua keturunan putranya yang menjadi khalifah, jadi tidak ada lagi hal yang seperti itu. Kemudian hikmah keempat, Nabi itu mendapat ujian. Jadi semua manusia ini kena ujian, dan ujian yang terberat itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi. Jadi di sini kita melihat bahwa Nabi Muhammad itu walaupun punya anak itu meninggal semua. Putranya masih muda meninggalnya. Jadi ujian Nabi itu berat. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ujiannya itu berat. Karena Nabi itu ujiannya lebih berat daripada orang yang biasa. Selain itu kita juga dapat melihat hikmahnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi ujian tersebut, ketika kehilangan keluarga. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, begitulah sekelumit kisah tentang putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kenapa mereka meninggal. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.